Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvin Fuji Hidayati dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Afiksasi Nominade Verbal dalam kumpulan cerpen yang berjudul Tora Satengkes Carpan Matur. Telah kita ketahui bersama bahwasanya di Indonesia ini kaya sekali akan bahasa, baik bahasa lokal ataupun bahasa non-lokal. Salah satunya adalah bahasa Madura, yang mana bahasa Madura adalah merupakan bahasa regional yang memang harus kita kenalkan pada dunia, yang memang harus kita lestarikan seperti itu. Bahasa Madura sendiri juga memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah bahasa Madura bisa kita analisis menggunakan morfologi, bisa kita tinjau menggunakan fonologi, bisa kita tinjau menggunakan semantik dan lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kosakata yang ada dalam cerita pendek tersebut, yang mana di situ ada kata kerja yang dijadikan nomina dalam bahasa Madura. Dalam bahasa Madura ada banyak sekali kata benda yang dihasilkan dalam kata kerja. Di sini saya sebagai penulis akan meninjau kosakata yang ditemukan dalam cerita pendek tersebut menggunakan tinjauan morfologi, atau saya tinjau dengan menggunakan pendekatan morfologi. Selain dapat ditinjau dari berbagai aspek, bahasa Madura juga berkontribusi dalam kosakata bahasa Indonesia, karena memang dulu Indonesia ini dijajah oleh Belanda, Madura ini dijajah oleh Belanda, seperti itu. Jadi ada beberapa bahasa Indonesia yang juga diperoleh dari bahasa Madura, seperti itu. Nah, untuk memperoleh kata baru atau kata benda yang dihasilkan dari kata kerja dalam bahasa Madura, ada beberapa tahapan atau ada proses, yang mana di sini jadi tidak semerta-merta kata kerja itu bisa digunakan menjadi kata benda. Jadi ada proses di situ, yang di sini kita kenal sebagai afiksasi. Ada prefik sebagai awalan, ada sufik, ada infik dan konfik. Jadi dari keempat afiksasi tersebut semuanya dapat kita terapkan dalam bahasa Madura, seperti itu. Morfologi adalah salah satu ilmu cabang linguistik yang membahas tentang proses pembentukan kata. Di sini juga dikuatkan oleh Lieber. Dia mengatakan bahwa studi tentang pembentukan kata, bagaimana kata itu diperoleh menjadi kata baru. Dia juga menyampaikan bahwa bentuk dari kata itu sendiri nanti akan bervariasi bentuknya, tergantung bagaimana kita menggunakannya dalam kalimat, tergantung pada bagaimana kita menerapkannya pada sebuah kalimat. Nah, dalam ilmu morfologi juga ada yang namanya morfem. Morfem itu adalah satuan terkecil dari kalimat. Jadi morfem itu adalah kata yang memiliki satuan makna terkecil dalam sebuah bahasa. Nah, morfem itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama kita kenal sebagai morfem terikat dan morfem bebas, atau dalam istilah bahasa Inggris free morpheme, dan yang kedua bound morpheme. Free morpheme ini dalam bahasa Indonesia adalah morfem bebas, dan bound morpheme ini adalah morfem terikat. Yang dikatakan morfem bebas ini adalah dia dapat berdiri sendiri tanpa bantuan morfem yang lain, tanpa ada tambahan morfem yang lain. Jadi dia sudah memiliki makna, dia sudah dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan morfem yang lain. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Contohnya di sini berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Contohnya saya, buku, seperti itu. Sementara morfem terikat yaitu dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia membutuhkan morfem lain untuk membentuk sebuah ujaran. Contohnya macam-macamnya prefiks seperti ber, meng, seperti itu. Jadi dia butuh morfem yang lain untuk dijadikan sebuah ujaran dalam sebuah kalimat. Jadi dalam bahasa Madura untuk merubah kata kerja menjadi kata benda, 4 afiksasi ini ada di dalamnya, seperti itu.
Jadi kita membutuhkan 4 afiksasi ini untuk merubah kata kerja menjadi kata benda dalam bahasa Madura. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan atau contoh proses bagaimana kata kerja itu menjadi kata benda dalam bahasa Madura. Nah, kita lanjut pada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sementara sumber data yang digunakan adalah kosakata yang ada pada kumpulan cerpen yang berjudul Tora Setengkes Cerpen Madura. Dan untuk instrumennya di sini adalah penulis sendiri, penulis yang menjadi kunci instrumen kunci. Dan untuk teknik pengumpulan datanya sendiri yaitu penulis menggunakan, yang pertama kali yang dilakukan adalah teknik membaca, dan kemudian adalah mencatat kosakata yang sekiranya mengandung nominada verbal seperti itu, dan kemudian penulis mengklasifikasikannya sesuai dengan afiksasi seperti prefiks, sufiks, konfiks, dan juga infiks. Selanjutnya kita lanjut pada hasil dan pembahasan. Setelah membaca semua kumpulan cerpen yang berjudul Tora, ternyata penulis menemukan bahwa konflik adalah kosakata yang banyak berkontribusi dalam bahasa Madura untuk merubah kata kerja menjadi kata benda seperti itu. Nah, di sini hanya ada 3 data yang akan ditampilkan sebagai contoh dan bagaimana prosesnya seperti itu dengan menggunakan pohon morfologi. Jadi di sini ada kata tani. Tani adalah kata kerja dalam bahasa Madura yang artinya bertani. Ketika dia mendapat imbuhan pa, maka dia akan menjadi, sebelum dia mendapat prefiks atau awalan pa, tani tersebut memiliki arti bercocok tanam. Kemudian ketika dia mendapat imbuhan pa, ketika dia mendapat awalan pa, maka dia akan menjadi petani, yang artinya adalah orang yang bercocok tanam atau petani itu sendiri atau pekerja itu sendiri, seperti itu. Jadi kata benda yang diperoleh dari proses morfologi itu sendiri, dia menjadi kata benda agentif, yang mana kata benda agentif ini adalah kata benda yang dia menjadi aktor dari sebuah pekerjaan itu sendiri, atau dia menjadi pelakunya, seperti itu. Dan yang kedua adalah sufiks an. Sufiks an juga berfungsi untuk merubah kata kerja menjadi kata benda. Contohnya di sini peker. Dalam bahasa Madura, peker adalah berpikir. Jadi peker dalam bahasa Madura adalah berpikir, yang kelas katanya adalah kata kerja. Ketika mendapatkan akhiran an, maka dia akan menjadi pekeran yang maknanya ide atau sebuah pikiran, seperti itu. Jadi dia otomatis akan berubah menjadi kata benda yang abstrak, kata benda yang yang tidak terwujud, seperti itu. Dia juga bisa berfungsi sebagai subjek ataupun objek di sebuah kalimat nantinya ketika dia sudah menjadi noun atau kata benda. Dan selanjutnya adalah konfiks, yang mana konfiks itu terjadi 2 afiksasi dalam sebuah kata. Jadi ada awalan dan ada akhiran. Oleh karena itu dia dinamakan konfiks, karena dalam sebuah kata tersebut dia mendapatkan awalan dan akhiran, seperti itu. Itu yang kita sebut dengan konfiks. Jadi dalam bahasa Madura, konfiks itu juga berpotensi untuk merubah kata kerja menjadi kata benda. Contoh kata yang ditemukan dalam cerpen yang berjudul Tora ini adalah ngarte. Ngarte artinya, ngarte dalam bahasa Madura dia sebagai kata kerja yang artinya mengerti atau paham. Nah, ketika dia mendapatkan konfiks pa dan a, maka dia akan menjadi pangartian. Pangartian yang maknanya adalah pemahaman. Nah, di sini ada tambahan y di situ. Dalam kata pengertian ada bunyi y di situ, yang mana setelah mendapatkan konfiks pa dan an, kata kerja ngarte akan menjadi pengertian. Nah, fungsi y di sini adalah sebagai
Jadi fungsi ye di sini adalah sebagai pelancar bunyi setelah mendapatkan afiks, yaitu konflik. Setelah mendapatkan pengimbuhan atau proses afiksasi. Jadi kesimpulannya adalah dalam bahasa Madura, khususnya yang ditemukan oleh peneliti dalam buku yang berjudul Tora ini, ada 4 afiksasi, ada 4 proses afiksasi yang berkontribusi untuk merubah kata kerja menjadi kata benda, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.